Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Zakia dari kelas 1B Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hakikat pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama adalah subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Dan yang terakhir, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung, lingkungan pendidikan. Apakah sama antara mendidik dan mengajar? Mendidik bobotnya adalah membentuk sikap, mental atau kepribadian bagi anak didik. Sedangkan mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofi, sosiologis, dan historis yang sangat memegang peranan yang penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Apa sih yang dimaksud landasan pendidikan dari segi filosofi, histori, dan psikologi? Landasan filosofi. Landasan filosofi bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tertentu, sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, paranisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan eksistensialisme. Landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan pemahaman psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam bimbingan pendidikan. Yang terakhir adalah landasan histori. Landasan histori
Pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari konsep praktek pendidikan masa lampau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa depan. Nah, contoh semboyan Tutwuri Handayani sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh para pendidik adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta yang disetujui hingga masa kini dan untuk masa datang karena dinilai berharga. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang landasan pendidikan, hakikat pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.